Keep on Sobo Asri Forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Riki hadir kembali nih untuk Anda. Dan seperti biasa di hari Kamis ya Sobat Citra, Riki hadir dengan talk show spesial. Citra FM bekerja sama dengan Puskesmas Wonosobo 1, di mana kita akan ada spesial talk show dengan TTS ya, Tanya Tenaga Kesehatan. Sampai nanti jam 11 siang bersama Riki Bibisara dan juga bersama narasumber kita yang tentunya sangat berkompeten di bidangnya. Ya, kita sapa dulu nih, ada Mbak Hanif ya. Halo Mbak Hanif. Halo, selamat pagi Kakak Riki. Iya, pagi juga Kakak Hanif ya. Mbak Hanif ini pertama live ya. Iya, Oke deh. Oke ya, dan untuk Sobat Citra kita akan membahas tentang ini ya, mengenal sampah rumah tangga ya Mbak Hanif ya. Iya. Oke, dulu juga kayaknya kita pernah ini ya membahas tentang persampahan ya. Kalau dulu kan persampahan via 5 pilar SDBM. Oke, ya sebelum itu kita sapa dulu nih ya Mbak Hanif ya untuk Sobat Citra dimanapun berada tanpa terkecuali yang sedang mendengarkan juga via streaming ya di jogjastreamers.com dimanapun berada. Hari ini cerah banget ya Mbak Hanif ya. Cerah sekali. Ini cuciannya kayaknya kering semua nih Mbak Hanif. Kering pasti. Kering nih, ya. Dengan harapan. Harapannya nggak kering dong. Oh ya, ya. kering dong. Oke, semoga secara hati kita ya Mbak Hanif ya. Yes, amin. Nggak sendu ya. Jangan ya. Oke Sobat Citra, kita akan bahas tentang mengenal sampah rumah tangga yang nantinya juga akan kita bahas ya Mbak Hanif ya. Sampah rumah tangga tuh apa aja, seperti apa aja gitu kan. Dan tentunya untuk Sobat Citra dimanapun Anda berada yang pengen tanya-tanya ya soal persampahan. Wah, persampahan gitu. Oke, tentang tema kita hari ini maksudnya tentang sampah rumah tangga bisa banget. Ini nanti bisa via Instagram Citra FM ya ataupun Instagramnya Puskesmas Wonosobo 1. Oke, ini kita langsung aja ke pembahasan ya Mbak Hanif ya. Oke, siap. Oke, tapi sebelumnya nih Mbak Hanif, Ya. kalau di Puskesmas ini di bagian apa ya Mbak Hanif ya? Saya di bagian sanitasi Mas. Sanitasi, sanitarian ya? Iya, profesinya sanitarian. Iya. Bagiannya sanitasi. Oke, ini biasanya kalau di Puskesmas kalau bagian itu tuh ngapain aja sih Mbak Hanif? Kita ngurusinnya banyak Mas ya. Kayak tentang perjambanan, persampahan, ya yang seperti itulah ya, tentang lingkungan. Luar biasa banget sih ini Puskesmas Wonosobo 1 ya, komplit banget, bahkan ada bagian sanitarian ya Mbak Hanif ya. Mbak Hanif bekerja sendiri atau sama tim nih? Saya bersama dengan Mbak Dwi Chandra sebagai tim sanitarian Wonosobo 1. Wah, berarti keliling-keliling kemana-mana ya Mbak Hanif? Iya, Hanif? keliling 16 desa kelurahan. Oke, apa itu sampah rumah tangga sih Mbak Hanif? Monggo bisa dijelaskan. Sebetulnya kalau sampah rumah tangga itu hal yang lumrah kita temui setiap hari ya Mas ya. Jadi sampah rumah tangga itu adalah segala sesuatu yang sudah tidak terpakai atau sudah dimaksud dengan sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari atau kegiatan rumah tangga. Misalkan kayak ada, kalau kita tahu kan sampah itu organik, anorganik, nggak tahu lah dari mana. Tapi kalau yang dimaksud dengan sampah rumah tangga adalah sisa kegiatan rumah tangga seperti plastik, sisa makanan, bahkan sampai dengan sisa-sisa domestik lainnya seperti perabot rumah tangga yang tidak terpakai, baju-baju yang sudah tidak dipakai itu sudah menjadi sampah rumah tangga. Ya, pokoknya yang di rumah lah ya, plastik dan sebagainya gitu yang kan. Yang siap dibuang ya. Dan kalau melihat persampahan di Wonosobo, kalau menurut Mbak Hanif gimana nih Mbak Hanif? Agak kurang tertata ya Mas sebetulnya. Iya, apalagi itu ya kayak TPA di Wonosobo tuh di Wonorejo kalau nggak salah ya, itu sampai overload ya Mbak Hanif ya. Mengerikan ya sekarang Iya, luar biasa. Di situ ada tentunya ada sampah rumah tangga dan sampah lainnya ya Mbak. Banyak ya. Oke, kalau sampah rumah tangga termasuk juga ini nggak sih kayak kadang-kadang kan kalau misalnya di sungai tuh Mbak Hanif ada kasur yang terbuang. Nah itu tuh juga termasuk masuk sampah rumah tangga karena itu kan udah dari bekas kegiatan dalam rumah tangga. Cuma dibuangnya kenapa harus di sungai? Di sungai heran ya Mbak Hanif ya. Itu kan soalnya kayak kasur ya kan. Itu kan lumayan besar, gede juga. Itu kalau jenis kayak gitu itu biasanya kalau dibuang tuh dibakar aja atau gimana Mbak Hanif? Kalau bisa sih didaur ulang. Didaur ulang ya. Jangan langsung dibuang. Susah itu terurai. Oke. Ya tadi kita udah tahu tentang sampah rumah tangga itu apa aja. Dan ini ada berapa jenis nih Mbak Hanif untuk yang perlu kita kenal nih untuk di lingkungan kita sampah-sampah rumah tangga seperti ini. Kalau sampah rumah tangga itu sebetulnya jenisnya ada 5 ya. Cuma kalau kita kenal itu
di lingkungan kita hanya dua, sampah organik sama anorganik. Organik, anorganik. Sementara yang sampah itu sebetulnya ada sampah organik, sampah anorganik, sampah B3, sampah kertas, dan sampah residu. Iya, ada 5 sebetulnya. Kalau kebanyakan kan di masyarakat kita kenalnya sampah ada berapa? Kita jawab selalu dua, organik dan organik. Iya, seperti itu. Kalau sampah yang organik itu biasanya seperti apa tuh Mbak? Kalau sampah organik itu sebetulnya sampah yang sangat mudah ya, atau mudah terurai oleh alam ya. Seperti kita tahu kayak sisa makanan, daun-daunan, itu yang ya pokoknya yang kembali ke alam itu lebih gampang. Kemudian dia itu yang gampang dibuat kompos. Dibuat kompos ya, dan itu kalau misalnya nggak diapa-apain juga nanti bakal busuk sendiri. Busuk gitu sendiri, ya. Asalkan penanganannya tepat. Kalau seandainya buang sisa makanan tetap di wastafel ya kasihan kan wastafelnya. Atau di jalanan aspal ya kan. Kemudian untuk sampah anorganik? Kalau sampah anorganik itu ya yang kita tahu ya sampah yang susah terurai ya Mas ya, seperti sampah plastik. Kalau yang paling banyak kita temui dan sangat susah untuk kita kurangi sebetulnya zaman-zaman kesini justru ke sampah kayak styrofoam Mas. Styrofoam. Styrofoam itu kan itu nggak bisa terurai. Kalau plastik mungkin ratusan tahun bisa, tapi kalau styrofoam itu sebetulnya nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa, dan itu sebetulnya kalau styrofoam juga tidak boleh untuk dibakar. Kenapa tuh Mbak Anif? Itu kan dia mengandung residunya lebih tajam ya, kimianya seperti itu. Berarti ini harus gimana nih Mbak? Didaur ulang. Didaur ulang. Iya, daur ulang. Kalau kan biasanya kalau untuk yang tadi ini ya styrofoam ya. Ini biasanya didaur ulangnya jadi apa ya Mbak? Sekarang kan styrofoam kembali ke styrofoam lagi juga bisa atau ya? Ke beberapa karya-karya itu kan sekarang lebih banyak dari bahan-bahan styrofoam. Aduh, agak susah juga ya, apalagi kan sekarang kebanyakan kalau makanan ditaruhnya di styrofoam ya Manif ya. Iya, terus dibuangnya juga sembarangan gitu kan. Jadi lebih baik inilah Mas, saran-saran itu kalau mau beli makanan daripada di tempatnya styrofoam, kenapa kita nggak bawa tempat makannya aja sekalian gitu. Atau mungkin pemerintah lebih bijak lagi ya. Pakai apa? Pakai daun yuk. Dalam ini ya kayak pabrik-pabrik styrofoam gitu ya. Pengurangan. Pengurangan ya mungkin ya seperti itu. Ya. Kemudian ada lagi sampah ketiga sebetulnya ya sampah B3. Ini pelan-pelan sih untuk masyarakat Wonosobo sebetulnya sudah mulai mengenal yang namanya bahan sampah B3. Sampah bahan berbahaya dan beracun. Nah, kalau beberapa itu sering ada yang tanya, sampah B3 itu yang seperti apa? Apakah ada di dalam rumah tangga? Sebetulnya banyak Mas, kayak seandainya sisa batu baterai. Itu kan di dalam batu baterai itu kalau zaman kita kecil, itu kan ada kayak serbuk-serbuknya ya Mas ya. Iya. Nah, itu sebetulnya kan bahan kimia dan itu kalau sudah kena tangan itu bisa masuk ke kulit seperti ya, bisa itu. Masuk ke dalam juga ya. Dan itu sangat berbahaya karena itu bahan-bahan kimia. Kemudian kayak batu baterai itu kan kayak ada seng-sengnya itu ya. Kalau dikupas kalau zaman kecil itu anak-anak banyak itu yang suka ngupas-ngupas baterai, diambil arangnya gitu kan ya. Padahal saat proses membukanya itu ada kayak seng. Nah, itu kan sangat berbahaya ya. Ya untung kalau tangannya enggak kena, kalau kena ya udah terluka. Itu masa kecil juga. Iya sih, masa kecilku juga kayak gitu. Penasaran ya. Isinya apa sih gitu kan. Ternyata itu berbahaya ya. Iya, berbahaya. Kayak sisa lampu bekas itu udah masuk sampah B3. Oke. Ini kemudian sampah kertas ya Mbak Anif ya. Sampah kertas kenapa ini bisa jadi sampah? Padahal kertas kan juga itu nanti bisa ini sendiri ya Mbak. Nah, kalau sampah kertas itu di dunia kesehatan juga sebetulnya bisa masuk ke sampah organik. Cuma kertas itu kan ada beberapa jenis ya. Ada yang tipis biasa kayak HVS dan sebagainya. Ada yang karton. Karton pun itu masih kertas. Jadi itu dia memisahkan diri dari jenis sampah. Tapi kalau untuk di rumah tangga bolehlah dimasukkan ke dalam sampah organik. Seperti itu. Iya, kalau itu kertas minyak itu yang bisa bungkus makanan itu gimana Mbak? Itu ada 2 jenis. Nah, kan kalau yang kertasnya bisa masuk organik. Plastiknya yang tipis itu masuk anorganik. Jadi kalau pakai yang kertas minyak, kalau bisa upayakan tetap dipisah. Dibuka itu loh. Disobek itu ya. Disobek, dipisahkan kertas sama itunya ya.
Iya, cuman itu nanti kan pembuangannya juga kan harusnya organik, anorganik gitu Iya. ya. Oh, Iya, masuk 2 jenis. mm-mm. Kemudian sampah selanjutnya adalah sampah residu ya. Sampah residu itu seperti sampah-sampah kalau orang baru ngerokok itu. Oh iya, iya. Kan masih ada apa ya bahasanya putung-putung apa sih abunya itu. Oh iya, iya, iya. Itu menjadi sampah rumah tangga ya. Kemudian kalau habis bakar-bakar nih, kalau ibu-ibu banyak ya, mungkin sore hari Iya. bakar-bakar sampah gitu kan. Pasti ada sisa, itu udah pasti. Nah itu masuk ke sampah, sebetulnya boleh juga dimasukkan ke organik karena dia bisa mempercepat untuk pembuatan kompos. Cuma kalau dari dunia persampahan juga dia akan terpisah sebagai sampah residu. Iya gitu ya. Dan ini juga ternyata ya mengganggu ya. Iya mengganggu. Iya, seperti kayak permen karet itu juga masuknya ke residu. Sampah ya. residu. Iya. Ini karena memang ganggu juga sih puntung rokok, apalagi ini kalau misalnya membuang puntung rokok di hutan yang kering gitu kan, ini bisa jadi kebakaran gitu kan. Oke, jadi memang harus sebenarnya ini ya meletakkan sampah pada tempatnya ya Mbak Nif ya. Dipilah aja. Dipilah. Minimal 3. Iya. Kalau di Wonosobo ini udah ada tempat sampah yang seperti itu Mbak Nif? Beberapa instansi sudah, ketika saya keliling-keliling terutama di sekolah-sekolah itu udah mulai pakai 3 pemilah sampah. Cuma bedanya agak di warna mungkin ya. Di warna mereka masih, karena kebanyakan justru malah di SD. Kalau SD kan biar menarik perhatian siswa kalau membuang sampah harus terpisah gitu kan. Iya. Cuma yang masih agak susah itu di sampah B3. Oh yang tadi itu ya, yang mengandung racun itu ya Mbak Nif ya. Mengandung racun kayak kaca, botol itu kan masuk ke B3. B3 ya. Kaca, botol, seng dan sebagainya. Ya dan memang dari kecil memang harusnya udah di ini ya diajarin jenis sampah gitu kan. Iya, biar bisa terbiasa ya untuk memilah sampah. Sampai besar nanti terbiasa untuk buang sampah pada tempatnya ya. Oke, Sobat Istra masih banyak yang kita bahas, jadi jangan kemana-mana, kita masih bersama Mbak Hanif dan tentunya tetap di TTS Tanya Tenaga Kesehatan bersama Puskesmas Wonosobo 1. Kita jadikan dulu ya Mbak Hanif ya. Dan Sobat Istra tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo banget. Duh, pagi-pagi kok udah ngelamun aja Kak? Mikirin apa sih? Mantan ya? Adek, bisa aja. Udah agak zaman kali mikirin mantan, mikirin masa depan dong. Cie, tapi kepo juga nih. Kakak lagi mikirin apa sih? Ini loh dek, kakak kan bulan kemarin daftar NPWP. Tapi lupa nih, untuk kewajiban pajak UMKM-nya itu apa ya? Oh, itu. Adik mah tahu kalau tentang kewajiban pajak, Kak. Jadi, untuk kewajiban pajaknya itu, pertama, bayar pajak setiap bulan, tarifnya 0,5% kali omset per bulan. Yang kedua, lapor SPT tahunan setiap tahun antara bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Adiknya kakak kok pinter ya? Tahu dari mana, Dek? Kan adik kemarin sempet nganterin temen juga buat bikin NPWP, jadi tahu dong. Thanks ya, Dek. Berkat adik, kakak jadi tahu nih tentang kewajiban pajak. Ya, bagi Anda yang ingin membuat NPWP, membuat kode billing, laporan SPT atau konsultasi perpajakan, langsung saja datang ke KP2KP Wonosobo yang beralamat di Jalan Bayangkara nomor 8 Wonosobo Barat, nomor telepon 0286 321 121. Sekali lagi, 0286 321 121. Segala layanan perpajakan tidak dipungut biaya. Pajak kita untuk kita, pajak kuat Indonesia maju. Dari Jalan Soekarno Ngalawe 98.8 Citra FM Wonosobo banget Sobat Citra. Kita masih di TTS Tanya Tenaga Kesehatan. Citra FM bekerja sama dengan Puskesmas Wonosobo 1. Dan kita juga masih bersama Mbak Ani. Masih semangat Mbak Anif ya? Semangat dong, harus wajib. Mbak Anif yang selalu cerah ceria ya. Amin. Mau hujan, mau panas, mau cerah gitu ya, tetap cerah ya Mbak Anif ya. Oke, kita masih bahas tentang sampah rumah tangga ya. Iya. Bukan sampah masyarakat ya Mbak. Jangan ya. dong. Ini bukan apa namanya, bukan ranah kita ya. Bukan, jangan. Oke, iya ini terus tadi kita kan udah bahas tentang jenis sampah ya Mbak ya. Dan sampah rumah tangga itu seperti apa. Nah terus kita masuk ke bagaimana nih cara mengolah sampah rumah tangga Mbak Ani, monggo.
Kalau cara mengolah sampah rumah tangga sebetulnya itu hal yang mudah. Cuma ini agak butuh ketelatenan gitu loh Mas. Iya, telaten gitu Telaten. ya. Kunci dari pengolahan sampah itu adalah telaten. Yang pertama seperti memilah sampah sesuai jenisnya. Kayak tadi kan udah kita bahas ya jenis-jenis sampah. Iya. Nah kalau untuk biar nggak kebanyakan sampah kok ada 5 gitu ya, kita bagi aja jadi 3 sampah. Padahal kan kalau 5 kan balonku ya. Oh balonku, jadi ada Ada warna 5. hijau ya. Iya, kalau sampah itu ada dibagi aja 3, sampah organik, anorganik, sampah B3 itu tadi. Iya. Kemudian seperti melakukan zero itu sebetulnya kita gampang ya. Misalkan tadinya kita kemana-mana itu kalau baru belanja kita bawanya plastik tuh, dapat dari toko plastik. Nah kita ganti aja, kita mulai pakai bawa tas khusus belanja Dari rumah ya. Sekarang ada agak mulai ya. Iya. Benar, kayak di mall-mall, kemudian di minimarket sudah mulai mewajibkan untuk menggunakan tas itu khusus ya, tas belanja. khusus belanja. Kemudian menggunakan kayak sedotan itu sekarang udah banyak yang stainless ya, yang bisa dipakai secara berulang. Tidak menggunakan plastik apa itu sedotan kayak dulu. Iya. Udah Itu kan mulai jadi ya. bikin sampah jadi banyak ya Tambah Mbak. banyak. Dan itu tapi dulu tuh sering didaur ulang ya itu ya, jadi bunga atau jadi apa gitu tuh. kan itu kan. Zaman kecil ya Mas. Iya, Nostalgia zaman SD tuh dulu kalau misalnya suruh bikin kerajinan ya. Kerajinan Iya, tangan. kita nyari itu sih sedotan bekas gitu kan, itu cuci dulu terus habis itu kita bikin bunga atau apa. Aduh luar biasa banget luar biasa ya. Okay. Nah, kalau dulu kita pakainya sedotan, mungkin kalau ibu-ibu zaman now itu pakai ini, bungkus kopi misalkan. Bungkus bungkus mie atau jajanan bisa nih, sekarang udah banyak yang dibuat kayak tas. Nah, ini untuk menggantikan lagi tuh. Tadi kan kalau plastik buat belanja, sekarang dia pakainya tas. Nah, tasnya dari daur ulang juga lebih baik lagi gitu. Kemudian ada juga kalau untuk mengelola sampah dengan cara membuat pupuk. Ya kalau khusus pupuk organik ya misalkan. Nah kalau yang kita rekomendasikan pembuatan pupuk itu tidak hanya kompos sebetulnya. Kalau mungkin pembuatan kompos sudah pada bosen. Iya. Terutama di wilayah kota nih, di wilayah perkotaan atau di wilayah perumahan itu jarang sekali yang telaten gitu ya. Membuat kompos karena apa? Biasanya ini akan ada komplain kayak bau dan sebagainya. Bau tempatnya nggak ada dan sebagainya. Kalau kita merekomendasikan untuk wilayah-wilayah seperti itu, kita bisa buat dengan sistem biopori. Pernah dengar belum biopori? Baru dengar ini. Baru dengar ya. Iya. Nah, biopori itu seperti kalau di kampung, kalau di desa, kalau zaman dulu itu buat lubang sampah. Oh, ya. Iya. Kalau di desa karena lahan untuk di pedesaan itu kan lebih banyak ya, lebih luas daripada di perumahan. Kalau untuk wilayah perumahan kita bisa menggunakan metode biopori. Nah, sebetulnya biopori itu apa? Manfaatnya apa gitu nggih? Kalau biopori itu adalah salah satu metode untuk pembuatan kompos tapi hemat tempat. Ya, manfaatnya adalah untuk mengurangi sampah organik yang langsung dibuang ke TPA. Gitu ya. Apalagi kita ingat TPA-nya sudah overload. Kalau seandainya sampah organik, anorganik, B3 semua masuk ke sana. Semua dicampur baur gitu ya, itu susah ya. Gimana anak cucu kita nanti untuk pembuangannya mau dibuang kemana gitu. Kemudian biopori ini juga punya manfaat untuk menyuburkan tanah. Seperti kita tahu kalau yang namanya kompos itu kalau udah di tanah ya udah tanahnya jadi semakin subur aja gitu ya. Mengingat kalau di kota itu ibarat kata tanah pun kita kadang beli, ya kan, beli kan ya. Kemudian manfaat selanjutnya adalah sebetulnya bisa untuk mencegah terjadinya banjir. Iya, ini di Wonosobo nih kemarin kan sempat banjir juga kan Mbak Hanif ya. Iya. Sekarang ternyata banjir tidak harus di ibu kota. Iya, di pegunungan juga bisa loh ya. Ternyata bisa juga untuk di daerah kita. Kemudian manfaat selanjutnya juga dapat mempengaruhi jumlah air tanah. Jadi kenapa sih kok biopori satu tapi manfaatnya banyak? Nah, kemudian bayangan biopori itu seperti apa? Biopori itu seperti kita tuh membuat lubang tanah
dengan diameter 10 cm aja. Jadi nggak perlu luas-luas ya. Nggak perlu luas-luas 10 ya. aja, 10 cm. Kemudian kedalamannya cuma 100 cm. Waduh, itu Kan kecil bisa ya. dibuat sendiri banget gitu kan. Bahkan Bisa. ibu-ibu juga bisa buat lah ya, nggak harus Bisa. mengandalkan bapak-bapaknya. Kalau memang tidak ada ya pembuat cetakan biopori, kita bisa pakai linggis buat apa ya caranya ya? Ngeduk gitu ya kalau gitu bahasa Wonosobo ya. Wonosobo. Oke. Ngeduknya itu, kemudian dipasang aja pakai pralon yang udah dilobangin. Oh, Tuh. iya, Nah, iya, sedalam iya. sedalam 100 cm. 100 cm. Kemudian bagian atasnya kan otomatis akan terbuka. Pasti ada bayangan takut nanti kalau airnya banyak yang masuk gimana, kalau ada tikus yang masuk gimana. Bisa ditutup pakai tutup pralon. Tutup pralon dilubangin juga. Jadi kanan kiri atas itu memang ada lubangnya. Iya. Nah, kemudian sampah-sampah dari rumah tangga itu dicacah, kemudian dimasukin aja ke dalam biopori. Kalau udah penuh, paling sekitar 3 bulan dia udah bisa dipanen untuk pupuk seperti tanaman. Gitu. Jadi ngirit aja lah ya, ngirit-ngirit ke komposnya gitu. Kemudian kalau untuk menyuburkan tanah, bisa itu. Kan kalau namanya sampah ya bisa untuk menyuburkan tanah. Nah, dia biopori kan tadi kan lubang-lubangnya banyak tuh Mas. Nah, itu bisa untuk menyuburkan tanah-tanah di sekitar bioporinya tadi. Nah, biasanya ada tanya lagi, kalau biopori kan karena hanya 100 cm dengan diameter 10 cm akan cepat penuh gitu kan. Bisa dibuat di sebelahnya dengan jarak 100 cm agak jauh. Misalkan yang kiri itu udah di pojok rumah, buat aja sebelahnya dengan jarak 100 cm, dibuat biopori lagi seperti itu aja terus, bisalah itu buat lumayan daripada beli kompos di luar sekarang agak lumayan berharga. Apalagi ini cuman lebarnya 10 cm ya. Diameternya hanya 10 cm. Diameternya hanya 10 cm. Ini cukup lah ya, walaupun di perumahan itu juga bisa nih Sobat Citra ya. Seperti itu. Oke. Kemudian apa ya Mas ya? Lokasi pembuatan biopori itu tidak mengenal tempat yang gimana-gimana sih sebetulnya. Boleh di area perumahan. Seperti kalau perumahan rata-rata kan sekarang udah paving ya Mas ya. Iya. Nah, tinggal buka aja satu paving itu bisa karena kita hanya memerlukan diameter 10 cm. Oke. Kemudian cara pembuatan biopori mungkin? Cara pembuatan biopori itu yaitu tadi pakai linggis saja, dibuat lubang sampai dengan jarak kedalaman 100 cm, diameter 10 cm, jarak antar lubang biopori 50 sampai 100 cm enggak apa-apa. Pakainya tetap pakai pralon itu tadi. Pralon dimasukkan, tapi pralonnya udah dilobang-lobangin tuh. Semua sisinya itu udah dilobangin dengan jarak ya paling 5 cm gitu. Boleh. Oke. Iya. Ada yang mau disampaikan lagi nih Mbak Hanif? Iya. Untuk apa ya? Melakukan daur ulang plastik sampah anorganik ini masih agak susah ya Mas ya untuk di wilayah kita. Seperti konsep 3R aja itu dapat membantu pengelolaan sampah dengan memilah barang yang masih dapat digunakan kembali. Misalkan kalau sampah anorganik itu banyak sekarang kita temukan adalah botol kaca. Ternyata botol kaca itu kalau dijual di pengepul sekarang harganya juga agak hilang ya, paling murah banget. Iya. Nah, ternyata semakin kesini banyak orang kreatif yang memanfaatkan untuk sampah-sampah ini. Ini kan masuk sebetulnya sampah B3 ya kalau untuk yang kaca ya Mas ya. B3. Nah, seperti untuk membuat tempat minyak atau membuat ruangan-ruangan estetik dengan pemanfaatan botol kaca misalkan. Itu kan sekarang udah mulai marak dipakai tuh. Ruang-ruang estetik, ruang-ruang minimalis tapi pakai botol-botol gitu ya. Tapi dengan hiasannya itu justru dari dengan kaca. Padahal kalau kita ingat itu adalah sampah ya. Waduh. Daripada dibuang juga dia sudah jadi sampah B3. Kemudian dia sudah tidak bisa terurai ya. Kalau kaca itu kan memang tidak bisa terurai, harusnya dengan panas suhu 800 derajat Celcius. Kemudian ini kalau botol kaca karena sudah tidak ada harga, kenapa sih kita tidak membuat sebagai ini aja
daur ulangnya aja. Misalkan kita bisa memanfaatkan untuk bank sampah. Gitu. Sekarang bank sampah sebetulnya sudah agak diwajibkan sih di setiap lokasi, tapi sangat banyak yang justru bank sampahnya itu mati suri. Kan? Ada tapi nggak ada kegiatannya, gitu. Padahal kalau untuk bank sampah itu kan yang namanya bank sampah bukan berarti dia menampung sampah. Jadi bisa seandainya nih Mas Riki tuh datang ke bank sampah mau nukerin sampah-sampahnya untuk dijadikan tabungan berupa rupiah gitu kan. Ya udah pengelola bank sampah bisa memanggil para pengepul namanya. Pengepul. Jadi pengepul juga stay di situ. Otomatis sampah-sampah dari warga seperti Mas Riki datang ke bank sampah menyerahkan, otomatis sampah itu tidak akan menumpuk di bank sampah. Asalkan sampah-sampah itu sudah dikelola dulu. Maksudnya dikelola adalah sampah organik dimasukkan ke organik, B3 ke B3, kaca ke kaca. Kalau B3 jangan dijual lagi. Kalau bisa dibawa ke ahlinya seperti ke TPA khusus B3 gitu aja sih. Oke gitu ya, Sobat Cita luar biasa banget sih kalau ngomongin soal sampah. Dua ini luar biasa banget ya Mbak Anif ya. Iya, hal kecil ya Mas. Iya, darurat sampah pokoknya ya. Semoga Indonesia bisa kayak Singapura gitu ya. Amin, iya dia bersih banget. Iya, soalnya Singapura kan tuh punya punya pabriknya khusus untuk pengolahan sampah. Itu didaur ulang dan luar biasa banget sih. Kapan Wonosobo punya ya? Semoga ya nanti ya kita punya harapan lah ya Mbak Anif ya. Iya betul. Oke Mbak Anif, tanpa terasa udah 1 jam ya kita ngobrolin soal tentang persampah rumah tangga ya. Ini juga banyak banget sih ya Mbak Anif ya kalau dipilah-pilah gitu ya. Bahkan nasi sisa itu aja jadi sampah rumah tangga gitu kan. Kalau misalnya nggak diolah dengan baik ya. Kalau di tempatnya Riki tuh kalau nasi sisa tuh di jadi pakan ternak. Nah itu malah lebih baik daripada buang sembarangan tuh. Iya. Itu kalau misalnya jangan dibuang sembarangan, bisa dijemur dulu ya, nanti jadi kering. Itu jadi pakan ternak juga tuh. Oh iya aku pernah lihat tuh. Ibu-ibu kalau di Wonosobo tuh aking namanya ya. Aking itu namanya. Aking. Nanti kalau misalnya kalau udah kering tuh kan bisa disimpan lama gitu kan. Itu bisa dijual ke peternak atau misalnya bisa dimanfaatkan sendiri untuk pakan ternak gitu. Berarti kalau udah kering bisa diiniin lagi Mas, dimasak lagi. Iya, itu dikasih air panas aja gitu. Kayak mie instan gitu ya. Mie instan buat ternak gitu ya. Kalau nanti dicampur dedak kalau di Wonosobo gitu kalau pakan ternak ya. Oke Mbak Anif, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk masyarakat Wonosobo terkait tentang sampah rumah tangga. Oh iya, untuk masyarakat Wonosobo, mari kita cintai lingkungan kita, bebaskan dari sampah, bebaskan dari bencana berasal dari sampah. Misalkan bebas dari banjir ya, salah satunya. Kemudian amankan sampah kita untuk anak cucu kita. Iya, amin gitu ya. Semoga tercapai ya Mbak Anif ya, dengan anak cucu kita nanti menderita karena sampah ya. Soalnya bisa dibilang sampah kayak sampah plastik gitu kan. Itu bisa ratusan tahun ya Mbak Anif ya untuk ini ya, dan bahkan kalau styrofoam ini nggak bisa ya. Ini kasihan lingkungan kita gitu ya. Soalnya kalau misalnya kita memberikan hal negatif ke lingkungan akan memberikan negatif juga sama kita ya. Kalau kita memberikan positif itu akan lebih positifnya itu tambah untuk alam memberikan kepada kita semuanya gitu ya. Oke Mbak Anif, terima kasih atas waktunya udah hadir ke Citra FM. Semoga sehat selalu Mbak Anif ya, dan bisa ketemu di lain waktu. Dan selamat bertugas kembali Mbak Anif. Terima kasih ya juga. Iya. Oke, terima kasih untuk Sobat Citra dimanapun Anda berada. Terus nantikan TTS Tanya Tenaga Kesehatan setiap hari Kamis dari jam 10 sampai jam 11. Saya Riki Bibisara pamit, Mbak Anif juga pamit ya. Keep on Sobat Forever. Wassalamualaikum. Para.